Oke, kita masuk ke mineral. Jadi, fungsi utama mineral itu untuk mempertahankan serta menjaga kesehatan tulang dan gigi, berperan penting dalam proses pembentukan energi, menjadi pembawa sinyal pada sistem saraf dan kontraksi otot, menjaga keseimbangan asam basa tubuh, serta menjadi komponen dari enzim dan hormon yang dihasilkan oleh tubuh. Wah, banyak sekali ya fungsi umumnya. Lalu di sini ada komposisi mineral dalam tubuh. Jadi ada 5 mineral utama yang dibutuhkan oleh tubuh manusia, yaitu kalsium, fosfor, kalium, natrium, dan magnesium. Nah, mineral ini dibagi menjadi 2. Ada mineral makro dan ada mineral mikro. Yang mineral mikro itu kelompok yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang lebih besar atau lebih dari 100 mg per hari. Contohnya itu yaitu seperti natrium, klorida, kalium, kalsium, fosfor, dan magnesium. Yang mikro itu kelompok mineral yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil atau kurang dari 100 mg per hari. Mineralnya itu yaitu besi, mangan, fluor, kobalt, selenium, dan krom. Oke, kita masuk ke kelompok yang makro. Nah, yang pertama itu ada natrium. Peran mineral ini membantu dalam menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh. Natrium juga berperan dalam kerja otot dan syaraf. Fungsinya itu sebagai mengatur tekanan osmosis sebagai kation utama dalam cairan ekstraseluler. Lalu sumbernya itu terdapat dalam garam dapur, kecap, MSG, sayuran, dan buah-buahan. Nah, gangguannya itu ada kejang, apatis, edema, dan hipertensi. Yang kedua itu ada klorida atau Cl. Nah, perannya ini membentuk asam lambung atau HCl atau asam klorida pada lambung dan memelihara keseimbangan cairan dalam tubuh. Nah, HCl ini kegunaannya untuk membunuh kuman bibit penyakit dalam lambung dan juga mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Selain itu, peran klorida juga menjaga asam basa atau pH tubuh. Fungsinya itu sebagai ation utama dalam cairan ekstraseluler, memelihara keseimbangan cairan dan elektrolit. Sedangkan sumbernya itu terdapat dalam garam dapur, keju, sayuran, dan buah-buahan. Jika kita kekurangan atau kelebihan mengkonsumsi mineral ini, maka gangguannya itu seperti ada diare kronis, muntah-muntah, keringat berlebih, aliran enzim tersumbat. Ketiga itu ada kalium atau K. Fungsinya itu sebagai pemelihara keseimbangan asam basa, transmisi saraf, dan relaksasi otot pembuluh sel. Nah, perannya itu menjaga keseimbangan cairan tubuh dan mengatur tekanan darah. Sedangkan sumbernya itu dari kacang-kacangan, kentang, singkong, tepung beras, kelapa, alpukat, dan pisang. Apa sih bila kita kekurangan kalium? Maka kita akan mengalami gangguan kelumpuhan, mengigau, konstipasi, hiperkalemia akut. Nah, yang keempat itu ada kalsium atau Ca. Nah, kalsium ini merupakan salah satu makromineral yang sangat penting untuk kesehatan tulang. Nah, jadi konsumsi kalsium ini dengan secukupnya aja ya. Jangan berlebihan, jangan juga kekurangan. Nah, fungsi kalsiumnya itu untuk pembentukan tulang dan gigi, mengatur pembekuan darah, stabilitas saraf otot, kerekatan seluler, memelihara dan meningkatkan fungsi membran sel, mengaktifkan reaksi enzim dan sekresi hormon. Kalsium berperan penting pada fungsi-fungsi dasar tubuh, seperti menjaga fungsi jantung, otot, impuls saraf, pembentukan tulang dan gigi, dan masih banyak lagi.
Sumber kalsium itu terdapat dalam susu, keju, ikan, kacang-kacangan, tahu, tempe, sayuran hijau. Gangguannya itu bila kita kekurangan atau kelebihan mengkonsumsi kalsium itu ada gangguan pertumbuhan, osteoporosis, riketsia, tetani, batu ginjal, dan konstipasi. Fosfor adalah bagian dari senyawa tinggi yang diperlukan dalam suplai energi untuk kegiatan seluler. Nah, fungsinya ini sebagai klasifikasi tulang dan gigi, mengatur pengalihan energi, absorpsi, dan transportasi zat gizi, menjaga keseimbangan pH, menyimpan dan mengirim energi. Nah, perannya itu membantu tubuh dalam mengurangi nyeri otot selepas berolahraga. Fosfor juga berperan penting dalam bagaimana tubuh kita menyimpan dan menggunakan energi tersebut. Sumbernya itu terdapat dalam daging, ikan, unggas, telur, susu, kacang-kacangan. Nah, bila kita kekurangan fosfor, kita akan mengalami kerusakan tulang dan juga kejang. Lalu yang keenam itu ada magnesium atau Mg. Nah, magnesium ini merupakan makromineral terbanyak dalam tubuh manusia loh. Nah, di dalam tubuh manusia ini magnesium ditemukan pada bagian tulang dan pada otot. Nah, serta tersebar luas merata pada sel tubuh dan cairan tubuh manusia. Fungsi magnesium itu mencegah kerusakan gigi sebagai pengganti kalsium dalam proses transportasi dan mineralisasi pembentukan tulang. Nah, perannya itu membantu penyerapan kalsium serta vitamin D dalam tubuh. Sumbernya itu terdapat pada sayur-sayuran, biji-bijian, kacang-kacangan, ikan tawar segar. Nah, apa sih bila kita kekurangan atau kelebihan magnesium? Nah, kita akan merasakan gugup, kejang, halusinasi, gagal jantung, serta gagal ginjal. Oke, kita lanjut ke yang mikro. Nah, yang pertama itu ada besi atau Fe. Nah, besi ini suatu unsur metalik dan menyusun sekitar 5% tentang kulit bumi. Fungsi besi di dalam tubuh itu sebagai alat angkut oksigen dari paru-paru ke jaringan tubuh, sebagai alat angkut elektron di dalam sel, sebagai pembentukan hemoglobin di dalam darah. Lalu perannya itu mengangkut oksigen dari paru-paru ke jaringan dan mengangkut elektron di dalam proses pembentukan energi di dalam sel. Nah, sumbernya itu dari padi, gandum, kentang, brokoli, ikan laut, buncis, telur, daging merah. Lalu gangguan yang akan terjadi itu anemia, gangguan penyembuhan luka, diare, dan jantung meningkat, pusing, mengigau. Lalu yang kedua itu ada mangan. Nah, mangan ini berperan dalam pembentukan tulang, pembentukan darah, dan mengurai peradangan. Sedangkan fungsinya itu membantu pembentukan tulang, meningkatkan penyimpanan vitamin D1 sebagai enzim untuk metabolisme asam amino. Nah, sumbernya itu dari kacang-kacangan, sayuran daun, ASI, dan lain sebagainya. Lalu penyakitnya atau gangguannya itu ada kelainan kerangka dan gangguan kerangka otot, kelainan otak, tingkah laku yang abnormal. Nah, lalu ada yang ketiga, yaitu fluor atau F. Nah, perannya ini sebagai memberikan mineral pada gigi. Ya, fungsinya itu membantu pengerasan gigi, mineralisasi tulang, meningkatkan ketahanan, mencegah pembentukan plak gigi. Nah, sumbernya itu terdapat dalam air mineral, teh, susu, makanan yang diawetkan. Nah, penyakit atau gangguannya itu kerusakan gigi, pengeroposan tulang, fluorosis, diare, sakit di daerah dada. Kobalt atau juga CO. Nah, si kobalt
Kobalt ini perannya itu membentuk pembuluh darah serta membangun vitamin B12. Sedangkan fungsinya itu mematangkan sel darah merah, menormalkan fungsi semua sel. Nah, sumbernya itu terdapat dalam hati, ginjal, dan daging. Penyakitnya itu ada anemia dan polisitemia. Yang kelima ada selenium atau Se. Nah, perannya ini membantu tubuh dalam memproduksi protein, khususnya yang berperan dalam mencegah kerusakan sel. Nah, fungsinya ini sebagai katalisator dalam pemecahan peroksida, mencegah terjadinya radikal bebas, sebagai antioksidan, pencegah penyakit kanker dan penyakit degeneratif. Nah, sumbernya itu terdapat dalam daging, ikan, jeroan, kerang, padi, padian. Nah, penyakitnya itu atau gangguannya itu ada kardiomiopati, kaku pada jari-jari, penyakit jantung, diare, luka pada kulit, dan sistem saraf. Lalu yang terakhir itu ada krom atau kromonium atau juga Cr. Nah, si krom ini itu berperan itu untuk menjaga kadar gula di tubuh kita. Jadi dia tuh berperan penting banget ya untuk mengatur gula kita. Dan itu kromonium juga berperan membantu otot membakar lemak dan membantu tubuh dalam memanfaatkan karbohidrat. Nah, fungsinya itu membantu metabolisme karbohidrat dan lipida atau lemak. Nah, sumbernya itu dari hasil laut, sayur-sayuran, biji-bijian, buah, dan daging. Nah, bagus banget kan buat yang mau diet. Nah, terus yang ada penyakit atau gangguannya bila kekurangan krom atau kromonium. Jadi gangguannya itu kanker paru-paru dan sakit hati. Jadi kesimpulannya itu vitamin itu dibagi menjadi dua, yaitu ada vitamin larut dalam lemak yang terdiri dari vitamin A, D, E, dan K, dan vitamin larut dalam air yang terdiri dari vitamin B. Nah, B itu ada 8 macam, dan vitamin C. Sedangkan mineral itu juga dibagi menjadi dua, ada mineral makro dan mikro. Kalau mineral makro, kelompok yang dibutuhkan dalam jumlah yang lebih besar atau lebih dari 100 mg per hari. Nah, yang terdiri dari klorida, kalium, kalsium, fosfor, dan magnesium. Sedangkan yang mikro, kelompok mineral yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil atau kurang dari 100 mg per hari. Nah, yang terdiri dari besi, mangan, fluor, kobalt, selenium, dan krom.